Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Mazmur 89 ayat 21 sampai 23. Aku telah mendapat Daud hambaku. Aku telah mengurapinya dengan minyakku yang kudus. Dan tanganku tetap dengan dia, bahkan lenganku meneguhkan dia. Musuh tidak akan menyergapnya, dan orang curang tidak akan menindasnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan dan juga merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kalau pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu yang menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita diambil dari Kisah Para Rasul 17 ayat 16 sampai ayat 34. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Karena itu di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah. Dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia, dan ada yang berkata, apakah yang hendak dikatakan si peleter ini? Peleter itu artinya orang yang suka membual, banyak omongan yang manis-manis, tetapi tidak sepenuhnya benar. Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing. Sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Lalu mereka membawanya menghadap sidang Areopagus dan mengatakan, bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini? Sebab engkau memperdengarkan kepada kami perkara-perkara yang aneh. Karena itu kami ingin tahu apakah artinya semua itu. Adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, hai orang-orang Athena, aku lihat
bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi. Tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan-tangan manusia seolah-olah Ia kekurangan apa-apa. Karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu. Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka. Tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Saudara-saudara, demikian firman Tuhan kepada kita pada hari ini yang mengisahkan tentang perjalanan penginjilan Rasul Paulus di kota Athena di Yunani. Mendengar kata Athena ataupun Yunani, tentu saja kita terbersit ya dalam pikiran kita, wah dewa-dewa. Banyak film-film yang menceritakan tentang dewa-dewa Yunani. Entah benar atau tidak, tapi dewa-dewa itu dipercaya oleh orang-orang Yunani. Di dalam kehidupan orang-orang Yunani juga sangat berkembang pemikiran-pemikiran para filsafat, para filsuf. Pemikiran-pemikiran filsafat dari para filsuf yang terkenal. Misalnya Aristoteles, Plato, dan lain sebagainya. Nah, di dalam bacaan Alkitab kita ini juga disebutkan beberapa aliran filsafat, Epikuros dan Stoa. Jadi Paulus bersoal jawab dengan orang-orang yang menganut pemahaman-pemahaman filsafat Epikuros dan Stoa. Bagi kaum Epikuros, ya hidup itu harus dinikmati.
Jangan sampai kita mengalami ketakutan, kecemasan gitu ya. Tetapi hidup yang berkualitas itu harus dirasakan, disukai, sebuah kesenangan. Kaum Epikuros ini sangat mengandalkan pada panca indera untuk mendapatkan pengetahuan. Jadi mereka bukan pada penalaran, bukan pada logika, bukan pada keyakinan, tetapi lebih kepada panca indera. Mereka tahu kalau mereka melihat, kalau mereka sudah merasakan, kalau mereka sudah mencium, kalau mereka sudah mendengar, ya mungkin Thomas terpengaruh kali ya, salah satunya ya, ketika dia tidak percaya kebangkitan Tuhan Yesus sebelum dia merasakan, menyentuh, mencucukkan jarinya, melihat Tuhan Yesus yang dengan luka-lukanya. Nah, ini ada pengaruhnya dengan kaum Epikuros. Sebaliknya kaum Stoa adalah kaum yang dengan pemikiran-pemikiran yang sangat mengandalkan nalar mereka, logika mereka gitu. Jadi apa yang mereka akan percaya kalau itu sudah masuk ke dalam logika mereka. Nah, memang sangat bertentangan antara kaum Epikuros dan Stoa, tapi mereka ya memang menjadi golongan-golongan dari pemikiran-pemikiran filsafat pada zaman itu. Nah, dengan mereka lah, dengan pemikiran-pemikiran seperti itulah Paulus berhadapan. Jadi, saudara-saudara, ketika Paulus datang ke Athena, ia memberitakan tentang peristiwa Kristus, ia mengajarkan ajaran-ajaran Kristus. Ini menjadi hal yang baru bagi orang-orang Athena. Karenanya ada sebagian dari mereka yang sangat tertarik dengan hal-hal yang baru. Tetapi juga ada sebagian orang yang menganggap ini sesuatu yang gak benar. Seperti tadi ya yang dibilang, wah si Paulus ini adalah seorang peleter, suka membual, suka so tahu. Tetapi padahal omongannya gak benar. Akhirnya mereka membawa Paulus ini ke sidang Areopagus. Sidang Areopagus itu adalah sidang rakyat. Ada majelisnya. Jadi ada sidang rakyat yang ada satu tempat di sekitar pasar. Memang di tempat yang banyak orang ya, banyak orang berkumpul. Jadi sidang ini memang biasanya menangani masalah-masalah moral dan ajaran. Nah, Paulus dibawa ke sidang Areopagus. Jadi dia ditanya ajaran-ajaran seperti apa yang disampaikan oleh Paulus, mereka bersoal jawab. Dan menarik sekali saudara-saudara, di ayat 21 dikatakan di situ, ini Lukas ya, Lukas itu menekan sampai menuliskan, adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru. Wah. Jadi mereka mendengar Paulus berharap ada hal yang baru buat mereka. Lalu di dalam persidangan itu, ini adalah kesempatan bagi Paulus untuk menceritakan tentang Kristus. Maka tadi kita sudah baca ya di ayat-ayat ini, apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus adalah cerita tentang Kristus, tentang siapa Tuhan Yesus Kristus dan apa yang dilakukannya. Dan menarik sekali saudara-saudara, Paulus itu mengambil titik poin dari apa yang dia lihat di sekitar mereka. Di ayat 22 dan 23,
Hai orang-orang Athena, kulihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu, aku melihat barang-barang pujaanmu. Aku menjumpai sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Paulus memulai dari sini, dari apa yang dia lihat di sekitar, yang ada di sekitar mereka, yaitu mezbah pemujaan untuk dewa-dewa. Dan yang menarik adalah untuk dewa yang tidak dikenal. Lalu Paulus menambahkan, memberi isi bahwa dewa yang tidak dikenal itulah yang akan diberitakan oleh Paulus supaya mereka mengenal siapa yang mereka sembah selama ini. Supaya mereka mengenal siapa Tuhan mereka. Masa mereka percaya kepada Tuhan yang tidak dikenal? Bagaimana mungkin bisa percaya kalau tidak kenal ya? Dan ini juga menarik, dari sini kita bisa melihat pemahaman Paulus tentang Tuhan yang disembah, yang dipahami oleh banyak orang. Paulus tidak mengatakan bahwa Tuhan orang-orang Yunani itu berbeda dengan Tuhan yang ia sembah. Hanya saja orang-orang Yunani itu tidak mengenal. Jadi Tuhan yang sama yang dipahami dengan cara yang berbeda. Dan kalau mereka tidak mengenal, maka Paulus yang akan memperkenalkan Tuhan yang sama, tetapi dengan pengenalan yang baru, dengan penghayatan yang baru. Lalu Paulus menceritakan banyak hal tentang Yesus Kristus. Ya, dia adalah Tuhan, dia adalah Allah yang Maha Kuasa yang menciptakan langit dan bumi dan sebagainya, sampai dia juga turun menjadi manusia, memperkenalkan dirinya kepada umat manusia. Sampai Paulus bercerita tentang kebangkitan Tuhan Yesus yang menjadi dasar bagi kebangkitan manusia. Kebangkitan manusia bagi orang-orang Yunani adalah hal yang tidak masuk akal. Selain bagi orang-orang Stoa itu tidak masuk akal, tidak masuk nalar, bagaimana mungkin orang bisa bangkit lagi, orang mati bisa bangkit lagi, itu nggak masuk nalar. Lalu juga bagi orang-orang Epikuros yang tadi ya menekankan panca indera, pengalaman-pengalaman apa yang sudah dilihat, yang bisa dilihat. Masalahnya kebangkitan orang mati itu tidak pernah terjadi dalam kehidupan mereka. Mereka tidak pernah melihat. Jadi dua pemahaman, dua kaum yang sebenarnya punya pemahaman bertentangan tadi sama-sama tidak bisa menerima tentang kebangkitan orang mati. Jadi mereka menganggap bahwa Paulus ini beritanya berita kosong. Hanya orang-orang yang selalu menceritakan hal-hal yang tidak benar. Karena itu mereka meninggalkan Paulus, tidak bisa menerima apa yang diajarkan oleh Paulus. Walaupun begitu, ada beberapa juga sih sebenarnya yang percaya terhadap pemberitaan Paulus ini. Di Kisah Para Rasul ini juga disebutkan beberapa orang yang pada akhirnya percaya. Mereka adalah salah satu anggota majelis dari Areopagus tadi. Ada yang namanya Dionysius dan juga seorang bernama Damaris. Dan juga orang-orang lain yang bersama dengan mereka yang bisa menerima dan menjadi percaya. Nah, saudara-saudara, begitu perjalanan penginjilan Paulus kepada orang-orang di Athena,
Tetapi ada hal yang menarik di sini, saudara-saudara, di bagian ketika Paulus menemukan mezbah penyembahan kepada Allah yang tidak dikenal itu, lantas saya jadi berpikir, apakah selama ini kita sudah mengenal siapa Allah kita? Apakah kita benar-benar mengenal, mengalami, merasakan kehadirannya dalam kehidupan kita? Bukan kenal karena katanya, bukan kenal karena para pengkhotbah, pendeta mengkhotbahkan seperti itu. Tetapi benarkah kita mengenal, mengalami, merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita? Bukankah seringkali kita malah dibingungkan dengan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan? Misalnya, kalau Allah begitu mengasihi kita, mengasihi saya, mengasihi Anda, mengasihi teman-teman kita, kenapa kita harus banyak mengalami penderitaan? Mengapa kita harus merasakan misalnya yang namanya pandemi yang telah merenggut nyawa banyak orang? Ada banyak sekali, semakin lama semakin banyak orang-orang yang terkena dan pada akhirnya tidak mampu bertahan. Lalu, bukankah kita bisa bertanya, Allah, di mana Allah yang mengasihi itu? Yang katanya Allah yang penuh kasih, yang mengasihi setiap orang yang percaya kepadanya. Kenapa kita harus mengalami yang namanya kehilangan? Nah, saudara-saudara, ketika membaca ayat-ayat ini dan merenungkannya di tengah-tengah begitu banyak pertanyaan tentang Allah yang sebenarnya nggak nyambung antara Allah yang kita pahami dengan situasi yang terjadi. Lantas saya menyadari bahwa sebenarnya pengenalan kita tentang Allah tidak pernah final, tidak pernah jadi. Tetapi pengenalan kita tentang Allah itu adalah sebuah proses yang terus-menerus terjadi di dalam kehidupan kita, melalui setiap peristiwa hidup kita yang kita alami. Mungkin sekarang kita nggak paham apa yang terjadi, kenapa kita harus mengalami situasi seperti ini. Dan mungkin yang lebih parah lagi, kita tidak paham Allah seperti apa yang ada di samping kita ketika situasi ini terjadi. Kenapa Allah membiarkan? Kenapa Allah tidak menolong? Mungkin saat ini kita belum menemukan jawabannya tentang Allah seperti apa yang kita percayai. Tetapi justru mungkin saat ini menjadi momen yang tepat, momen yang pas untuk kita lebih mengenal Dia, untuk kita lebih percaya kepadanya, untuk kita lebih menggantungkan hidup kita kepada Dia, menyerahkan hidup kita kepadanya. Dan biarlah Tuhan menolong kita, menyertai kita di tengah situasi yang sulit ini.
Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, ajar kami untuk kami boleh semakin mengenal Tuhan di dalam kehidupan kami. Sekalipun banyak pertanyaan yang muncul dari kebingungan terhadap situasi yang terjadi dengan pemahaman, pengenalan kami selama ini. Ajar kami untuk kami boleh semakin menyadari kasih dan karya Tuhan di dalam kehidupan kami. Saat ini kami ingin mendoakan mereka yang mengalami kedukaan ketika ada anggota keluarga mereka yang meninggal, ketika mereka kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan kepada mereka. Kami juga ingin mendoakan mereka yang sakit, baik yang terinfeksi virus COVID-19 maupun juga yang menderita penyakit-penyakit lainnya. Tuhan yang memberikan pemulihan, memberikan kesembuhan kepada mereka. Kami ingin mendoakan para tenaga medis yang selalu berjuang mengobati, merawat mereka yang sakit. Kami juga ingin mendoakan pemerintah kami yang dengan keputusan-keputusannya berusaha memulihkan kondisi negeri, baik dalam bidang kesehatan maupun juga memulihkan ekonomi. Biarlah kiranya proses vaksinasi yang tengah dilakukan boleh berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Kami berdoa bagi gereja-gereja Tuhan dimanapun gerejamu berada, yang tetap terus berusaha untuk memberitakan firman Tuhan, membuat umat semakin mengenal Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bapa di dalam sorga, kami menyerahkan doa kami ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.